Oke, jumpa lagi dengan channel kami Zona IndiHome. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit informasi ya. Jadi, eh, apakah IndiHome ini membatasi perangkat yang terhubung di modem ya? Jadi, kita sering membaca ya, mungkin dapat brosur-brosur ya. Jadi menerangkan bahwa speed 30 Mbps misalnya ya, contohnya itu maksimal hanya 7 device. Ya. Jadi 5 sampai 7. Terus untuk 50 sampai maksimal 12 hingga 100 Mbps cuman maksimal sampai 18 device ya. Apakah itu benar ya? Jadi apakah modem Indium itu cuma bisa menampung sampai 18 device maksimal untuk 100 Mbps atau 7 device untuk 30 Mbps ya. Oke, untuk hari ini kita akan coba membahas hal tersebut ya. Oke. Jadi yang pertama ini adalah koneksi yang disarankan. Jadi koneksi device yang disarankan di uh, kecepatan atau bandwidth speed tertentu yang ditawarkan oleh paket dari Indium. Jadi semisal 10 Mbps, maksimal perangkat yang disarankan adalah 3 perangkat. 20 Mbps 5 perangkat, 30 Mbps 7 perangkat, hingga 300 Mbps itu 30 perangkat yang terhubung. Kenapa bisa seperti itu ya? Jadi uh, kita coba untuk jabarkan ya. Jadi untuk yang sebenarnya ya, sebenarnya kalau saya search di Google ya, jadi satu perangkat modem Indium itu mampu untuk menampung 32 device ya. Jadi sudah diatur sejumlah 32 oleh pihak Telkom. Jadi satu modem Indium untuk semua tipe ya, Viber Home, ZTE, Huawei, mungkin ada Nokia, Alcatel ya. Jadi maksimal yang device yang bisa terhubung itu maksimal adalah 32 karena memang settingnya dari situ. Jadi hitungan perangkat ini itu dari mana ya? Jadi perangkat yang disarankan dari mana? Jadi akan kita bahas untuk dua ya. Jadi dasarnya adalah FUP dan yang kedua adalah bandwidth ya. Untuk uh, menjabarkan bahwa kondisi idealnya itu perangkatnya segini ya. Jadi mungkin akan saya jabarkan ada dua dasarnya ya. Jadi FUP dan bandwidth ya. FUP ini adalah Fair Use Policy ya. Jadi batas penggunaan wajar dalam kita bersurfing ya. Jadi penggunaan internetnya. Jadi batas penggunaan wajar. Untuk detailnya FUP itu tidak saya bahas di sini ya. Jadi saya bahas di video saya yang sebelumnya. Apa itu FUP diterangkan ya. Jadi di sini FUP masing-masing speed itu bermacam-macam ya. Untuk 10 Mbps maksimal FUP-nya 350, terus 20 Mbps, 750, 30, 1100. Ini yang untuk reguler ya, bukan yang low FUP. Jadi ada dua ya. Jadi ada yang paket reguler dan ada yang paket FUP, low FUP ya. Ini yang reguler. Untuk 300 maksimalnya 4000 giga per bulan ya. Nanti setelah melewati FUP maka akan ada penyesuaian speed ya. Jadi 10 Mbps itu disesuaikan speednya dari 10 Mbps menjadi 3 Mbps, 20 Mbps menjadi 4 Mbps apabila telah melewati batas FUP-nya ya. Oke. Untuk 300 ya 4000 giga setelah dilewati menjadi 150 Mbps. Oke, ya. Jadi itu ya dasarnya pembagiannya untuk FUP-nya ya. Terus untuk eh, penggunaan yang dianjurkan ya. Jadi FUP ini di paket 30 Mbps adalah 1100 GB ya. Kalau kita hitung pengguna maksimalnya kita anjurkan adalah 7 perangkat ya. Jadi per device itu yang tersambung 7 perangkat itu masing-masing dapat 157 GB per bulan. Jadi bisa menikmati IndiHome secara lancar tanpa gangguan penurunan speed ya di angka 157 GB per bulan. Jadi masing-masing device dapat 157 GB per bulan ya. Oke, ini kita coba ya. Nah, ini jadi untuk 30 fps 157 apabila ya, apabila ini ya. Jadi di speed 30 Mbps itu ternyata perangkat yang terkoneksi itu lebih dari 7. Semisal kita anggap 10 ya. Jadi per device
itu dapatnya 110 GB atau langsung ada 30 perangkat yang tersambung. Jadi per device-nya itu hanya dapat 36 GB per bulan. Jadi sudah diatur ya. Jadi perangkat yang ideal. Jadi banyak riset ya. Jadi penggunaan per bulannya itu maksimal idealnya adalah segini ya. Jadi kita tanpa sampai misalnya sampai internetnya lemot atau tidak bisa digunakan atau bandwidth-nya turun ya, speed-nya turun ya. Jadi yang disarankan adalah 7 ya untuk 30 Mbps. Untuk 300 Mbps yang disarankan adalah 30 ya yang terkoneksi. Nah ini ya. Jadi FUP rata-rata ya. Seperti itu. Terus yang kedua ya. Nah ini ya. Jadi di berlangganan di Home ini dipastikan ya di sini ada kontraknya tidak melakukan penjualan kembali resale bandwidth ya. Kenapa tidak tidak boleh digunakan untuk menjual ya? Karena apabila banyak perangkat yang tersambung maka FUP-nya nanti akan cepat melewati batas ya. Semisal kita punya speed 30 Mbps, langganan pakai 30 Mbps, terus kita jual kembali ke orang-orang ya. Mungkin tetangga atau siapa kita salurkan kembali. Misalnya ada 50 orang yang kita salurkan. Maka FUP-nya cuma dapat 22 GB per bulan. Sangat kecil sekali ya. Apabila untuk streaming sudah tidak sampai 1 bulan ini pastinya sudah habis ya. Seperti itu. Jadi sudah ada perhitungannya sendiri. Oke. Ya, terus yang kedua ya. Yang kedua ini adalah koneksi ideal perangkat berdasarkan bandwidth ya. Jadi 30 Mbps ini maksimal 7 perangkat. Kalau kita bilangan 30 dengan penggunaan 7 perangkat maka per bandwidth per device kita dapat masing-masing 4 Mbps ya. 4 Mbps itu kalau kita ini saya dapat uh, rujukan ya dari web ini ya, Nextgrant ya, dari Google juga ya. Jadi untuk kebutuhan kita streaming YouTube dengan Full HD 1080p itu gambarnya sudah bagus sekali. Minimal kecepatannya adalah 4 Mbps ya. Ini ya. Jadi masing-masing kalau kita mengacu pada ini ya, jadi maksimal 7 perangkat 4 Mbps kita masih dapat menikmati streaming YouTube di resolusi 1080p ya. Nah ini ya. Jadi minimalnya adalah 3,77 atau ya 4 Mbps lah ya, agar dapat menikmati streaming YouTube dengan halus, lancar tanpa nge-lag ya istilahnya di resolusi 1080 ya. Oke, nah di sini ya, jadi dapatnya 4 Mbps. Semisal kita langganan 30 Mbps terus yang terkoneksi atau mungkin kita jual kembali ya seperti yang tadi. Terus ada misalnya ada 15 perangkat ya. Jadi per perangkat itu hanya dapat 2 Mbps ya. Ini saya asumsikan perangkatnya ini mengoneksi atau menggunakan internet secara bersama-sama ya. Ya, seperti itu. Jadi hanya dapat 2 Mbps. Kalau 2 Mbps kita buat YouTube ya, itu 720p aja pasti nge-lag ya. Jadi kenapa banyak sudah langganan 30 Mbps kok masih nge-lag ya? Kok masih streaming YouTube itu tidak lancar ya? Mungkin ya indikasinya adalah koneksinya yang terlalu banyak. Jadi terlalu banyak yang mengakses Indihome tersebut atau device tersebut. Jadi semisal satu rumah ada 30 orang misalnya. Terus uh, mengakses YouTube ternyata kok nge-lag ya, macet-macet ya, nggak lancar. Karena kita per device itu hanya dapat 1 Mbps ya. Dari perangkat yang disarankan adalah 7 Mbps. Seperti itu ya. Jadi eh, sebenarnya bukan membatasi ya. Jadi ini adalah koneksi ideal saja dari device yang koneksi yang disarankan. Tapi kalau kembali lagi ke kebutuhan ya. Kalau streaming YouTube tadi ya minimal kan 3 Mbps untuk 1080 Mbps, 1080p resolusinya ya. Tapi kalau 30 Mbps dikoneksikan 30 orang hanya untuk chatting WA saja ya atau medsos ya. Itu 1 Mbps sudah sangat cukup sekali ya. Jadi kembali ke kebutuhan ya. Jadi kalau
banyak pengguna ya, tapi hanya kebutuhannya hanya untuk chatting WA atau sekedar chatting media sosial ya. Dan nggak butuh banyak sekali bandwidth ya. Jadi cukup eh, kita berlangganan paket yang menyesuaikan budget ya. 10, 20 atau 30 ya, seperti itu. Jadi kembali lagi ke kebutuhannya. Jadi mungkin itu ya untuk penjelasannya ya. Jadi kesimpulannya ya, semua perangkat modem IndiHome itu mampu sampai 32 perangkat ya. Tapi untuk yang disarankan ya, koneksi ideal adalah mengacu pada tabel ini ya. Oke. Agar mendapatkan koneksi internet yang stabil ya, tidak nge-lag ya. Jadi kita dapat secara maksimal untuk uh, menggunakan internet IndiHome tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan ya silakan bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih dan salam zona video.